Allahu Akbar. Manusia seringkali lebih disibukkan dengan urusan rezeki dibandingkan tiga hal yang lainnya. Maklumlah, hidup masih dinikmati, udara masih bisa dihisap ke dalam rongga dan dada lalu dikeluarkan kembali tanpa harus membeli. Mati terasa berada jauh sekali, hampir tiada yang tahu pasti kapan ia akan tiba, sedangkan jodoh tinggal menjalani. Oleh karena itulah kebanyakan manusia akan merasa sedih jika dijauhi rezeki dan merasa senang jika dihibur dengan rezeki. Banyak orang yang berubah menjadi manusia religius ketika berada dalam kesusahan, rajin berdoa, beribadah, tawakal dan rajin bersedekah meskipun sedikit. Namun sebaliknya, ketika manusia berada dalam kelonggaran, ia akan mengurangi keintimannya dengan Yang Maha Kuasa. Bahkan seringkali lupa dengan doa yang sering dibaca ketika kesusahan. Jika di masa susah, sholat berjamaah menjadi kebutuhan, maka ketika longgar, sholat berjamaah menjadi gangguan. Ketika di masa susah, sholat maghrib begitu khusyuknya, dan ketika longgar, sholat maghrib secepatnya atau sesempatnya. Naudzubillah min dzalik. Seolah-olah harta benda dan dunia adalah segalanya. Jamaah jemaah rahimahumullah. Dengan demikian perlu kiranya kita menggali ulang atau mengaji ulang, benarkah dunia itu harus selalu dikejar? Padahal dunia semakin dikejar, semakin kita menjauhi kita. Ketika seorang mempunyai rumah, maka ia ingin lengkapi dengan yang lainnya, dengan motor ataupun mobil yang baru. Ketika keduanya telah terasi, manusia inginnya renovasi. Ketika renovasi sudah selesai, maka perlu tambah lagi, tambah yang lainnya dan yang lainnya, dan segitu seterusnya. Seperti biasanya, hari itu Ali bin Abi Thalib pulang lebih sore menjelang asar. Fatimah binti Rasulullah menyambut kedatangan suaminya yang sehari suntuk mencari rezeki dengan sukacita. Siapa tahu Ali membawa uang lebih banyak karena kebutuhan di rumah lebih besar. Sesudah selesai ataupun melepas lelah, Ali berkata kepada Fatimah, "Maaf sayangku," menyahut sambil tersenyum. "Kali ini aku tidak membawa uang sepeser pun." Lalu Fatimah tersenyum. "Memang yang ngatur rezeki tidak duduk di pasar, bukan? Yang memiliki kuasa itu adalah Allah Ta'ala." "Terima kasih," jawab Ali bin Abi Thalib. Matanya memberat lantaran istrinya begitu tawakal, padahal kesediaan dapur sudah ludes sama sekali. Toh Fatimah tidak menunjukkan sikap kecewa atau sedih. Ali lalu berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah. Sepulang dari sholat, di jalan ia dihentikan oleh seorang tua. "Maaf anak muda, betulkah engkau Ali anaknya Abu Thalib?"
Ali bin Abi Thalib menjawab, heran. Ya betul. Ada apa Tuan? Orang itu merogoh kantongnya seraya menjawab, dahulu ayahmu pernah kesuruh menyamak kulit. Aku belum sempat membayar ongkosnya, ayahmu sudah meninggal. Jadi terimalah uang ini sebab engkaulah ahli warisnya. Dengan gembira, Ali mengambil haknya dari orang tua tersebut sebanyak 30 dinar. Tentu saja Fatimah sangat gembira memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketika Ali menceritakan kejadian itu dan ia menyuruh membelanjakannya semua agar tidak pusing-pusing lalu merisaukan keperluan sehari-hari. Ali pun bergegas berangkat ke pasar. Sebelum ia masuk ke pasar, dia melihat seorang fakir menadahkan tangan. Seraya berkata, siapakah yang mau menghutangkan hartanya untuk Allah? Bersedekah kepada saya, seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Tanpa pikir panjang, Ali memberikan seluruh uangnya kepada orang tua tersebut. Pada waktu ia pulang dan Fatimah keheranan melihat suaminya tidak membawa apa-apa. Padahal dari pasar seharusnya membawa barang-barang yang banyak, mungkin 30 dinar. Ali menerangkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Fatimah masih dalam senyum berkata, keputusan Kanda adalah yang juga saya lakukan. Seandainya saya mengalaminya, lebih baik kita menghutangkan harta kepada Allah daripada bersifat bakhil yang dia murkainya dan menutup pintu surga buat kita. Jamaah jumlah rahimahumullah. Firman di atas menunjukkan bahwa manusia sebagai penerima rezeki dituntut untuk mampu memahami cara kerja atau karakteristik rezeki sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa datang tanpa diundang, juga pergi tanpa diusir. Oleh karena itu, kita hendaknya tidaklah terlalu gusar memikirkan rezeki. Cobalah kita bekerja dengan hati tenang. Insya Allah rezeki akan menemui kita. Kerja dengan penuh semangat, keluar dari rumah dengan niat ikhlas, pulang ke rumah dengan menyongsong matahari terbenam. Semua bisa lebih bermakna jika kita melakukan keikhlasan hati dan ketetapan jiwa bahwa Allah SWT mengatur rezeki kita. Allah memiliki berbagai hikmah dalam pemberian rezeki. Ada yang Allah jadikan kaya dengan banyaknya rezeki dan harta, dan pula yang dijadikan miskin. Ada pula yang dijadikan miskin. Ada hikmah berharga di balik itu semua. Allah berfirman, wallahu fadla ba'dakum 'ala ba'din fi rizqi. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam rezeki. Al-Quran An-Nahl ayat 71. Dalam ayat lain disebutkan, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhan melampahkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Al-Isra ayat 30. Di tempat lain Ibnu Katsir menerangkan firman Allah yang artinya, dan jikalau engkau melapangkan rezeki kepada hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dihendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Al-Quran Asy-Syura ayat 27. Beliau rahimahullah
lantas menjelaskan, seandainya Allah memberi hamba rezeki lebih dari yang mereka butuh, tentu mereka akan melampaui batas, berlaku kurang ajar satu dan yang lainnya, serta akan bertingkah sombong. Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan lagi, akan tetapi Allah memberi rezeki kepada mereka sesuai dengan pilihannya, dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah lah yang memberikan kekayaannya bagi mereka yang Dia kehendaki dan yang Dia nilai pantas menerimanya. Dan Allah lah yang memberikan kefakiran bagi mereka yang dinilai pantas menerimanya juga. Dalam hadis disebutkan yang artinya, sesungguhnya di antara hambaku keimanan barulah menjadi baik jika Allah memberikan kekayaan kepadanya. Seandainya Allah membuat ia miskin, tentu ia akan kufur. Dan di antara hambaku keimanan barulah baik jika Allah memberikan kemiskinan kepadanya. Seandainya Allah membuat ia kaya, tentu ia akan kufur juga. Maka apa yang telah kita terima darinya dalam kehidupan ini tidak lain merupakan ketetapan, adapun ikhtiar manusia adalah kewajiban. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah Jumatan selesai, temanya masalah rezeki sudah diatur dari lorong kampung Blimbing Sari.